Oke guys, selamat apa ya sekarang? Selamat siang. Selamat siang. Sekarang kita mau kembali lagi mereview. Review apa? Yuk ikut saya. Halo guys. Jadi kita mau nge-review bagian dari sebuah mobil. Apa itu? Dia adalah kaca film. Oke guys, kaca film itu apa? Ini dia. Tapi bukan kacanya, tapi filmnya. Filmnya guys, filmnya. Kita sambil jalan, kita mau nge-review semuanya tentang kaca film guys. Kaca film. Oke, mari kita jalan. Jangan lupa safety. Selalu pakai safety guys. Mari kita jalan. Kenapa saya mau ngebahas ini? Saya beli kaca film jenis Vicul. Wow, Vicul man, Vicul. Dulu waktu mobil ini ada, kaca film yang digunakan adalah CPF1. Tapi karena panasnya luar biasa dan saya rasa sih mungkin speknya agak kurang. Saya nggak tahu speknya apa, tapi saya rasa itu masih panas gitu guys. Oke, jadi saya ganti dengan Vicul guys. Vicul. Jadi sebelumnya saya banyak baca-baca review orang tentang bagaimana memilih kaca film yang baik. Dan ada empat parameter yang mereka gunakan dalam menentukan kaca film yang baik. Apa aja parameternya? Pertama adalah infrared reflection, kemudian VLT, visible light transmitter, kemudian ada UVR, ultraviolet reflection, dan terakhir adalah TESR. TESR itu total solar energy reflection. Jadi itu adalah 4 parameter yang digunakan untuk menentukan jenis kaca film apa yang mau kita gunakan. Oke guys, jadi parameter apa yang paling penting dari 4 ini dalam memilih kaca film dan dalam menentukan Vicul yang akan saya pilih itu adalah 2. Pertama adalah VLT dan satu lagi adalah IRR. Jadi kenapa VLT itu penting? VLT itu adalah berapa persen cahaya yang bisa kita lihat ketika dipasang kaca film. Jadi kalau dibilang VLT itu 70%, berarti kita hanya bisa melihat dari luar, dari dalam keluar itu sekitar 70%. Jadi ada yang bilang VLT 40%. VLT 40% itu artinya kita hanya bisa melihat image yang dari luar, gambar yang dari luar itu pemandangan dari luar itu sekitar 40%. Saya suka bingung gitu ya, kenapa sales itu bilangnya tingkat kegelapannya 20%. Padahal kalau saya lihat-lihat di websitenya gitu ya, kayak di Vicul, kayak di 3M, di CPF, itu nggak pernah ditulis tingkat kegelapan itu 20% atau tingkat kegelapan 30%. Saya nggak ngerti sebenarnya. Dan makanya jadi saya buat kalian tahu juga guys, bahwa sebenarnya yang dibilang tingkat kegelapan 20% itu dari VLT. Jadi agak salah persepsi mungkin ya, agak salah karena dan itu mungkin hanya pemasaran aja. Jadi sebenarnya yang benar adalah kita bisa lihat dari VLT-nya. Jadi kalau dibilang 70%, itu tingkat kegelapannya mungkin sekitar 30%. Nah, kalau dibilang VLT-nya 40%, berarti tingkat kegelapannya hampir 60% sebenarnya. Oke, parameter yang kedua yang saya benar-benar perhatikan adalah IRR. IRR itu apa? IRR itu adalah berapa persen panas yang ditolak dari cahaya matahari. Artinya yang ditolak si kaca film. Jadi kalau kita bilang IRR-nya 98% atau 90%, berarti panas yang akan ditolak oleh kaca film itu sekitar 90%. Nah, kalau ditulis 98%, artinya panas yang ditolak itu sekitar 98% dari cahaya. Oke guys, itu intinya adalah itu. Jadi kalau kita mau cari yang bagus, pilih 2 itu. Pertama VLT-nya yang tepat, dan satu lagi adalah infrared yang baik gitu. Semakin bagus, semakin besar persentasenya yang IRR apalagi, itu semakin baik. Oke guys, kita mau ngecek sekarang apa sih bedanya VLT yang
70% dan yang beda lagi misalnya 85%. Di dalam mobil saya ini saya punya yang VLT-nya 70% dan yang sebelah kanan saya ini adalah VLT-nya 15%. Bedanya apa? Yuk kita lihat. Oke, jadi VLT 70% itu seperti apa? Nah, kalau bisa lihat di luar, kameranya ada di luar, kelihatannya seperti ini. Jadi kalau tangan saya tempel, kelihatannya seperti apa? Nah, kayak gitu. Ini adalah VLT yang 70%. Jadi sebenarnya orang dari luar bisa ngelihat ke saya langsung sebenarnya. Ini adalah VLT 70%. Artinya cahaya dari luar dan dari dalam sebenarnya kurang lebih mirip lah. Jadi orang bisa lihat secara jelas gitu ya. Nah, sekarang apa bedanya dengan yang VLT yang 15%? Yang samping kanan adalah VLT yang 15%. Yuk kita lihat ke kanan. Oke guys, jadi ini yang 15%. Ini VLT-nya 15%. Tangan saya aja udah hampir nggak kelihatan pasti dari luar. Ini tipenya yang reflektif, jadi semuanya cahaya itu hampir dipantulkan juga. Oke, ini kalau ini bentuknya tangan saya pasti nggak kelihatan. Pasti nggak kelihatan. Ya, nah ini kalau saya buka kacanya. Halo guys, halo guys. Bu. Oke guys, kita udah di luar sekarang, yuk. Jadi guys, jadi sebenarnya kalau IRR itu apa sih? IRR itu adalah berapa persen panas yang ditolak oleh kaca filmnya, gitu ya guys. Jadi sebelumnya mobil ini waktu ada makanya adalah kaca film jenis CPF1. Yuk kita lihat, masih ada bekasnya. Let's go, let's go, let's go. Ikut saya. Ini dia CPF1. Ini belum dicopot sebelumnya karena masih menempel di sini. Nah, tapi ini agak kotor mobilnya, nggak apa-apa ya. Oke, jadi sebelumnya dia pakai CPF1, tapi beberapa minggu yang lalu saya ganti dengan kaca film yang jenis Vicul untuk semua kacanya. Jadi di sini bisa lihat juga bagian kaca depannya Vicul. Nah, jenisnya yang depan ini yang 70% VLT-nya dan IRR-nya sekitar 94%. Nah, sementara yang sisanya yang kaca samping dan belakang semuanya adalah VLT jenis yang Vicul VIP dengan VLT 15% dan infrared rejection-nya itu sekitar 97,7 hampir 98%. Oke, nanti saya akan cerita pengalaman saya menggunakan Vicul setelah 4 minggu, 3 minggu setelah pemasangan. Jadi guys, sebelumnya kita tidak di-endorse oleh masing-masing semua kaca film yang kita bahas di sini. Nah, kita akan berhenti di depan sini. Jadi kita nggak ada di-endorse guys. Oke guys, saya mau cerita nih sekarang. Pengalaman saya menggunakan Vicul dengan Vicul 70 dan Vicul VIP. Nah, ceritanya begini. Jadi pertama kali saya pasang Vicul yang 70 dan VIP ini adalah satu hari pertama setelah dipasang kacanya agak berembun gitu ya, jadi kayak buram-buram gitu. Tapi memang salesnya itu bilang bahwa itu wajar gitu, nanti akan hilang secara bertahap gitu ya, sekitar 2-3 hari. Dan memang itu terjadi, artinya semua yang lapisan-lapisan yang berembun semuanya hilang. Kemudian yang saya rasakan pertama kali ketika menggunakan kaca film ini adalah mata saya agak sakit. Jadi memang si salesnya itu bilang kalau akan, terutama yang menggunakan kacamata, mata akan agak sedikit terasa tertekan gitu ya, karena ada entah apapun
di dalam kandungan kaca filmnya itu yang membuat mata kita harus beradaptasi gitu ya untuk melihat, dan memang itu terjadi. Tapi sekarang setelah seminggu setelah penggunaan kaca film ini, oke, sekarang agak lumayan, jadi udah nggak gitu kerasa sakit lagi mata saya, tapi enak gitu ya, udah enak lah pokoknya sekarang. Yang cuman yang agak berkurang, yang agak kurang menurut saya itu mungkin yang kaca sampingnya agak terlampau gelap. Jadi kalau malam itu saya agak susah ngelihat karena dia terlampau gelap gitu ya. Jadi kalau kita mau mundur, mau parkir gitu itu agak susah. Nah, mungkin itu yang menjadi catatan penting, guys. Kalau kalian mau pilih kaca film, pilih yang tepat gitu ya guys ya. Jangan, ada beberapa orang suka pilih yang gaya-gayaan, pilih yang gelap depannya, dan akhirnya ya jadi susah sendiri gitu ya. Kita agak susah ngelihat. Saya pilih yang 70. Sebenarnya ada pilihan di tengahnya antara 70 dan 40. Cuman waktu saya pasang ini di tokonya, di dealernya itu tidak menyediakan. Jadi kalau kalian mau lihat dealernya ada di mana, lihat aja di bawah sini ya. Catatan dari saya, pilih VLT yang tepat. Khususnya yang berkacamata, pasti kalian punya banyak masalah dengan kaca film. Jadi selalu pilih yang tepat. Kalau dari saya, pilih yang 70% untuk, atau yang maksimal VLT-nya adalah 50 atau 60%. Jangan 40% guys. Itu sakit mata. Oke guys. Terus yang kedua, pilih IRR yang paling besar, karena itu akan menjadi patokan bahwa kaca film itu akan menjadi bagus untuk menangkal panas atau tidak. Kemudian yang terakhir guys, kalau dibilang kaca filmnya menggunakan IRR yang hampir 100%, tapi kalau kalian tinggalin di tengah jalan seperti ini dengan sinar matahari yang luar biasa kayak gini, itu akan tetap panas guys. Jadi kaca film ini memang berguna bukan untuk meredam semua panas, tapi untuk mengurangi ya. Jadi pengalaman saya waktu mobil ini dijemur dengan CPF1, saya merasa agak sedikit panas, panas ya. Dan ketika menggunakan V-Cool, ya dia agak relatif lebih dingin ya, tapi memang masih tetap panas. Yang mungkin agak saya sesalkan, waktu itu CPF1 tidak menampilkan spek IRR-nya. Jadi kita tidak tahu, konsumen tidak tahu berapa persen sebenarnya IRR yang mereka punya. Yang ada itu hanya teser gitu ya. Teser itu tidak tahu berapa persen sebenarnya infrared yang mereka tolak gitu ya. Jadi sayangnya di CPF1 ini tidak kasih spek yang lengkap gitu ya. Mungkin itu aja kekurangan buat CPF1. Hal lain yang penting menurut saya adalah masalah harga. Menurut saya sih harga V-Cool ini cukup relatif mahal menurut saya, dan mungkin beberapa orang bilangnya relatif murah, tapi menurut saya ini agak relatif mahal. Tapi untungnya V-Cool memberikan sesuai dengan apa yang mereka tawarkan di spek yang mereka berikan gitu ya. Artinya di website kalian lihat seperti itu, yang kalian rasakan juga seperti itu. Oke guys, mungkin ada beberapa mitos yang banyak tersebar di internet mengenai kalau pakai kaca film yang jenis metal seperti yang digunakan V-Cool ini bisa mempengaruhi keakuratan GPS gitu ya. Artinya banyak orang takut sinyal-sinyal apapun akan terhalang gitu ya. Tapi untungnya guys, setelah menggunakan V-Cool ini, saya merasakan saya masih bisa dapat mencari sinyal satelit yang lumayan baik gitu ya. Artinya tidak terlampau signifikan perubahannya. Tapi memang kalau saya lihat sih agak sedikit berkurang, tapi tidak terlalu terasa gitu ya. Jadi kalau saya cari curut-curut Pokemon masih bisa lah guys. Oke guys, jadi bener nggak atau tepat nggak sih saya memakai jenis V-Cool atau kaca film jenis V-Cool seperti ini? Kalau menurut saya guys, tepat ya. Tapi sebenarnya ada beberapa pilihan kaca film yang lain yang mungkin kalau menurut speknya di website mereka itu sama dengan yang dipunyai V-Cool. Tapi kembali lagi guys, saya belum punya pengalaman itu. Jadi kalau kalian mau coba, silakan. Tapi yang paling penting itu adalah dua parameter yang tadi. Pertama adalah VLT, kedua adalah infrared rejection. Dari situ sebenarnya kita sudah dapat gambaran
penuh dari kaca filmnya. Oke. Sebagai catatan guys, kalau kalian pasang semua kaca film sebenarnya nanti kalian akan berhadapan dengan kaca yang nggak boleh dibuka. Jadi kalau kalian ngambil karcis, ngambil tiket, itu nanti kalian harus puasa selama 2-3 hari dan mobilnya harus dijemur guys. Itu saja. Bagaimanapun juga, itu semua kembali ke kalian guys. Jadi pilih semuanya dengan cerdas guys. Jadilah konsumen yang cerdas, jangan mau dikibul-kibulin sales. Oke guys, kita akan kembali lagi nanti ke review-review yang lebih dahsyat lagi guys, lebih dahsyat lagi. Oke, bye-bye guys. Ya muter-muter Mon, pusing pala aku Mon. Bisa aja Pepe dia Pusing lebih tenang kayak bukan gitu. pusing pala gue. Pusing pala gue beneran. Nanti dia nggak konsen. Ya kalau gue nggak konsen, gue goyang-goyang, siapa yang kalau lebih Ya udah.